Assalamualaikum teman-teman. Wah, seneng banget deh rasanya bisa ketemu kalian di petualangan belajar kita hari ini. Kalau kalian sekarang duduk di kelas 1 SD, atau mungkin cuma pengen ingat-ingat lagi pelajaran penting agama kita, nah penjelasan kali ini tuh pas banget buat kalian. Hari ini kita bakal bahas pondasi penting buat seorang muslim, yaitu rukun Islam. Ibaratnya nih, kita lagi mau ngebangun rumah yang super kuat. Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya, aku punya tebakan seru nih buat kalian semua. Coba tebak ya, kira-kira ada berapa sih jumlah rukun Islam itu? Ayo, coba aku kasih waktu sebentar ya, teriakkan jawabannya dari tempat duduk kalian. Wah, pintar banget. 100 buat kalian. Yap, betul banget. Jawabannya adalah 5. Angka 5 ini penting banget loh. Sama kayak rumah yang butuh tiang yang kokoh biar nggak gampang rubuh, agama kita juga punya 5 tiang utama biar iman kita selalu kuat. Nah, 5 tiang inilah yang namanya rukun Islam. Kalian emang cerdas. Ini dia 5 langkah emas yang bakal kita bahas hari ini. Pertama itu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima haji. Tiap-tiap langkah ini tuh ibarat balok susun yang bakal ngebantu kita semua jadi muslim yang hebat dan pastinya disayang sama Allah. Kita masuk ke bagian pertama, syahadat dan sholat. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yaitu percaya kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Syahadat ini ibaratnya kayak kunci ajaib buat masuk ke dalam rumah Islam. Artinya, kita dari lubuk hati yang paling dalam benar-benar percaya sama Allah. Dan kita janji bakal selalu ngikutin ajaran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Lewat syahadat ini, kita yakin banget kalau nggak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusannya. Ini janji paling penting seumur hidup kita loh. Terus, abis ngucapin janji, kita ngapain dong? Nah, ini dia rukun yang kedua. Kita wajib sholat 5 kali sehari. Bayangin aja, 5 kali dalam sehari kita dapat kesempatan luar biasa buat ngobrol langsung sama Allah. Jadi, sholat ini bukan cuma sekedar gerakan aja ya teman-teman, tapi ini cara kita yang paling spesial dan paling indah biar bisa terus dekat sama Allah. Makin rajin sholatnya, makin disayang deh sama pencipta kita. Lanjut ke bagian selanjutnya, zakat yang penuh kasih. Rukun yang ketiga ini adalah zakat. Zakat itu artinya berbagi sebagian harta yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, lewat zakat, kita tuh lagi belajar buat jadi anak yang dermawan. Anak yang dermawan itu artinya nggak pelit, suka banget nolongin orang, dan bisa bikin orang lain tersenyum bahagia karena bantuan kita. Wah, indah banget kan rasanya bisa saling berbagi? Rukun keempat, puasa melatih kesabaran kita. Pasti pada nunggu-nunggu bulan Ramadan kan? Yap, di rukun keempat ini kita belajar tentang puasa, yaitu menahan lapar, haus, dan perbuatan yang buruk. Ingat ya, intinya puasa tuh bukan cuma soal nggak makan atau minum dari subuh sampai maghrib loh. Lebih dari itu, puasa ngajarin kita nahan diri dari hal-hal yang jelek, kayak misalnya marah-marah atau berbohong. Puasa ini ibarat sekolah paling keren buat ngelatih kita jadi anak yang sabar, karena kesabaran itu adalah kekuatan yang benar-benar hebat. Dan sampailah kita di rukun kelima, perjalanan haji yang mulia. Inilah puncak perjalanan rukun Islam kita. Haji adalah ibadah mengunjungi Baitullah di kota Mekah. Ibadah ini diwajibkan buat mereka yang mampu, baik secara fisik maupun biayanya. Ini ibadah yang sangat luar biasa dan mulia, teman-teman. Coba deh kita ingat-ingat lagi semua langkah tadi. Mulai dari ngucap janji lewat syahadat, terus jaga kedekatan sama Allah lewat sholat 5 waktu, bagi-bagi kebahagiaan lewat zakat, latih kesabaran lewat puasa, sampai puncaknya, perjalanan suci ibadah haji. Semuanya ini dirangkai jadi satu perjalanan utuh yang indah banget buat nuntun hidup kita. Bagian terakhir nih, ayo jadi anak soleh. Setelah kita paham 5 langkah emas tadi, lalu buat apa sih kita ngelakuin ini semua? Ternyata ada 3 kebiasaan hebat yang bakal nempel di diri kita. Yuk, coba hitung sama-sama pakai jari kalian. 1. Rajin ibadah. 2. Suka berbagi. 3. Selalu berbuat baik. Kalau kita nerapin kelima rukun Islam tadi, otomatis kita bakal ngebangun 3 kebiasaan luar biasa ini setiap hari. Inilah inti sebenarnya dari mempraktikkan agama kita. Sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat kalian pikirin. Siapa di sini yang mau jadi anak soleh dan muslim yang hebat? Pasti semuanya mau kan? Belajar rukun Islam itu bukan cuma sekedar hafal 5 poinnya aja, tapi soal gimana kita ngelakuinnya setiap hari biar Allah selalu melindungi kita.
Kira-kira perbuatan baik apa ya yang bisa langsung kalian lakuin hari ini buat ngebuktiin kalau kalian itu anak soleh? Coba deh, nanti ngobrol-ngobrol sama orang tua kalian di rumah ya. Terus semangat belajar, selalu berbuat baik, dan sampai jumpa di petualangan seru kita berikutnya.